Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Ramayanti. Saya Ivan Syarifudin. Di sini kami membuat video pembelajaran dengan dua tema yang berbeda Untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Inggris. tentang passive voice dan simple past tense. Untuk itu, marilah kita simak video ini sampai selesai. Di video ini saya akan membahas tentang passive voice atau kalimat pasif. Di mana passive voice adalah kalimat yang subjeknya dijatuhi pekerjaan. Dalam kalimat pasif, kata kerjanya biasanya diawali oleh kata di, seperti dipukul, dicintai, ditendang, dan lain-lain. The pattern of passive voice yaitu be plus verb 3 atau past participle kata kerja bentuk ketiga plus by dalam kurung. Be di sini yaitu tergantung tense yang kita gunakan, tergantung tenses. Kalau pakai present tense, simple present yaitu is, am, are. Kalau present continuous yaitu memakai is, am, are plus being ditambah being. Kalau dalam present perfect yaitu memakai have atau has been plus been. Kalau be dalam simple past tense yaitu was dan were. Kalau be dalam simple future tense yaitu menggunakan will or shall plus be. Kalau verb 3 di sini atau past participle yaitu dalam kalimat pasif selalu menggunakan verb 3. Baik itu tensesnya present tense, continuous, perfect, atau future. Selalu menggunakan verb 3. Sedangkan by, kenapa dalam kurung? Karena by di sini bisa tidak usah digunakan atau bisa dihilangkan jika pelakunya tidak ditemukan. Atau pelakunya berupa indefinite pronoun, pelaku yang tidak jelas, kata ganti yang tidak jelas. Seperti everyone, everybody, no one, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan passive voice ke dalam tenses. Pertama, tenses simple present. Kejadian yang terjadi sekarang. Gimana to be dalam present tense, simple present yaitu memakai is, am, are. For example, my mother cooks rice. My mother cook rice yaitu menggunakan tenses simple present. Kalau dijadikan passive voice yaitu menjadi rice is cooked by my mother. Rice di sini awalnya objek, dalam passive voice menjadi subjek. Dan is di sini adalah to be. Tadi sudah menggunakan simple present. Sekarang kita beralih kepada present continuous, yaitu memakai is, am, are, being. Contohnya yaitu my mother is eating rice. Kalau dijadikan kalimat pasif menjadi rice is being eaten by my mother. Selanjutnya menggunakan tenses present perfect. Be dalam present perfect yaitu have, has, plus been. Contohnya, my mother has eaten rice. Kalau dijadikan kalimat pasif menjadi rice has been eaten by my mother. Selanjutnya menggunakan tenses simple past. Contohnya, my mother ate rice. Asalnya my mother ate rice. Di sini kata kerja bentuk kedua. Kalau dijadikan passive voice yaitu kata kerjanya pasti menggunakan verb 3 menjadi rice was eaten by my mother. Yang terakhir menggunakan tenses simple future. To be dalam future tense yaitu menggunakan will be.
Contohnya, my mother will eat rice. Kalau dijadikan passive voice menjadi rice will be eaten by my mother. Nah, itu tadi penjelasan tentang passive voice. Tetap menggunakan pattern be plus verb 3 plus by. Nah, selanjutnya di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengungkapkan sesuatu yang sudah kita lalui atau sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Seperti halnya I came to Bromo 2 months ago, yang artinya saya pergi ke Bromo 2 bulan lalu. Dan tenses apa sih yang digunakan dalam bahasa Inggris ketika kita mau mengungkapkan sesuatu yang sudah kita lalui atau sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau? Tenses yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah kita lalui yaitu tenses simple past. Apa itu simple past? Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu apa itu simple past dan bagaimana cara mudah untuk memahami tentang simple past. Simple past tense adalah suatu tenses yang menggambarkan atau cara untuk mengungkapkan bagaimana kejadian yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Rumus simple past dalam kalimat positif yaitu subjek plus verb 2 plus objek. Contohnya, I came to my grandmother house, yang artinya saya pergi ke rumah nenek saya. Sekalipun tidak menggunakan keterangan waktu, kalau menggunakan verb 2 yaitu came dari kata kerja bentuk pertama come berubah jadi came, itu termasuk simple past karena sudah menjelaskan keterangan, sudah menjelaskan kejadian yang sudah kita lalui. Sedangkan rumus simple past dalam kalimat negatif yaitu subjek plus did not atau didn't plus verb 1 plus objek. Dari kalimat aktif yang awalnya menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb 2, kita rubah ke dalam kata kerja bentuk pertama atau verb 1 dengan menambahkan auxiliary yaitu didn't. Seperti halnya I didn't come to my grandmother's house, yang artinya saya tidak datang ke rumah nenek saya. Sedangkan rumus simple past dalam kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan yaitu did plus subject plus verb 1 plus objek, yaitu menambahkan auxiliary did di depan subjek atau di awal kalimat. Contohnya, did you come to your grandmother house? Apakah kamu datang ke rumah nenekmu? Itu merupakan contoh dari simple past di dalam kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, yaitu menambahkan did di awal kalimat atau di depan subjek. Nah, itu tadi penjelasan tentang simple past di mana dalam kalimat aktif yaitu menggunakan verb 2, sedangkan dalam kalimat negatif yaitu menambahkan did not atau didn't plus verb 1. Sedangkan di dalam kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan yaitu menambahkan auxiliary did di awal kalimat plus verb 1. Nah, itu tadi penjelasannya. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat. Thanks dan see you di next channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.